Jadi apa namanya, memang di Al-Qur'annya ada Nabi itu salatnya 3 kali. Ana al-laili di tengah malam, wa atrafan nahar, berarti pagi sama sore sama tengah malam. Ada lagi 2. Itu Nabi Muhammad sholatnya bagaimana sebelum Isra Mi'raj itu? Itu juga jadi masalah ya. Apakah ada rukunya, apa ada sujudnya, apakah cukup begini saja ya sholatnya, atau dengan begini, berbagai macam isyarat-isyarat dalam ibadah agama-agama yang lain ya. Ada yang ditempelkan ke tembok ya kan, di tembok tangisan dan sebagainya, itu kan cara ibadah yang mereka. Sampai sekarang orang menyatakan, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti yang kau melihat aku. Siapa yang melihat Rasul sholat langsung tuh lalu bercerita, ternyata ini versinya macam-macam. Ya, dari takbirnya saja Pak Agus, ada yang di atas kepala, ada Allahu Akbar jempolnya di atas telinga, ada lagi Allahu Akbar jempolnya di bawah telinga, ada lagi Allah tangannya jelek kipak, ada lagi Allahu Akbar digoyang-goyang. Selesai takbir kemudian ada yang sedekap, ada yang selonjor, yang sedekapnya ada yang di dada, ada yang di atas perut, ada yang menutupi pusar, ada yang santai, ada sambil pegang kantong, barangkali ada copet begini. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Ada yang baca Fatihah tanpa basmalah, ada yang baca Fatihah dengan basmalahnya, ada yang baca basmalahnya pelan, ada yang keras, ada yang sampai tahiyatnya ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak, ada yang asyhadu langsung ngacung, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika versi berbeda-beda, kesimpulan saya berarti mereka sama-sama tidak pernah melihat langsung. Artinya terputus ceritanya, wallahu a'lam Nabi sholatnya seperti apa. Jadi semua itu adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad dari kajian-kajian tekstual. Nah, kenapa terjadi demikian? Dugaan saya mudah-mudahan tepat. Andaikan Kanjeng Nabi itu selama dia hidup, dia melakukan latihan sholat bersama, atau juga melakukan penyeragaman sholat seperti apa, paskibra ya, dilatih paskibra dari mulai balik kanan gerak, hormat bendera, sampai di ini pas harus di atas pelipis di sini ya, di atas hormat. Bagaimana dia membuka itu, dia latih sampai langkah per langkah, pasti akan seragam karena ada latihan bersama, ada penyeragaman. Al-Quran saja bisanya seragam karena naskah aslinya dibakar semua naskahnya Utsman kan, harus ini Mushaf Utsmani. Nah ternyata sholat kan tidak seragam karena Nabi tidak melakukan diklat, penataran, latihan bersama dan penyeragaman. Ya kenapa demikian? Saya tidak menyalahkan Kanjeng Nabi, malah saya acungkan jempol menjeng Nabi. Nabi ini cerdas banget ini. Andaikan sholat itu diseragamkan, tentu kita akan menghadapi kesulitan. Mungkin ada sholat yang mudah dilakukan di suatu tempat, akan sulit di tempat yang lain. Lah, di sana wudhunya harus pakai air panas di daerah-daerah Eropa di musim dingin. Di Katulistiwa kita ini nyaman enak. Bayangkan kalau wudhunya itu diharamkan air panas, wah, fikirnya kan nggak boleh kan air panas kan? Itu kan fikih. Nabi tidak membahas. Itu artinya Nabi hebat. Artinya
fleksibilitasnya tinggi supaya bisa diamalkan di mana saja. Seharusnya kita syukuri, ini malah akhirnya saling salah menyalahkan, ini bid'ah, ini gimana lagi, ini salah paham, ini orang Islam salah paham, ini yang benar. Jadi digoyang-goyang, namanya Al-Hayyul Qayyum, Allah itu hidup. Ya, baca Fatihah karena basmalah adalah bagian Fatihah. Yang tidak baca berarti sholatnya tidak sah. Lah gimana lagi? Oke, saya mau nih. Baca Fatihah, Imam Syafi'i wajib baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Konsekuensinya kalau orang bermadzhab Syafi'i baca Fatihah tanpa baca basmalah, sholatnya sah enggak? Tidak sah, karena Fatihahnya kurang. Orang yang bermadzhab Maliki yang mengatakan basmalah bukan bagian Al-Fatihah. Malah kalau orang Maliki baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sah enggak sholatnya? Enggak sah, karena dia membaca basmalah yang bukan bagian Fatihah. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ini geger sampai sekarang, orang bertengkar, orang berebut sampai mestinya dipisah-pisah, sholatnya berjamaahnya dibeda-bedain, ya kan? Jadi pertengkaran, geger, kegaduhan. Akan tetapi saya mau nanya nih, begitu imam waladdallin, amin, seluruh dunia baca amin. Saya mau nanya, amin bagian Fatihah bukan? Ternyata kan persoalannya. Jadi gimana nih? Amin bukan Fatihah, tidak ada yang membahas basmalah, akhirnya jadi pertengkaran. Nah itu maksud saya, ya sudahlah, Tuhan kita sama, Allah, Nabi kita sama, Muhammad SAW, kita punya sama. Ya udahlah, jangan bertengkar sih. Bahkan sekedar bertengkar nggak ada masalah. Ini kan saling bunuh membunuh, saling musnah memusnahkan. Korbannya kan kita. Yaman sekarang berdarah-darah. Iya kan? Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Libya pecah belah, Indonesia, Mesir bolak-balik dan sebagainya. Yang membunuh mereka sama umat Islam saling membunuh kok. Kok aneh saya mau gitu sih. Bisa enggak sih itu berhenti bertengkar? Jangan mengklaim bahwa mazhabmu yang paling benar. Sekarang di Indonesia ada orang yang mengatakan aku tidak bermazhab, wah langsung dibully itu. Betul nggak? Tidak bermazhab. Memangnya Nabi mazhabnya apa? Nah itu persoalannya apa? Jadi kita kembali bahwa agama Islam yang kita terima sekarang ini ada proses peradaban umat Islam, ya kan? Yang pernak-perniknya, seluk-beluknya, antropologinya, sosiologinya, ekonominya, politiknya, semuanya berpengaruh sampai sekarang ini. Ya kan seperti itu. Tapi saya tetap harus menjaga Kanjeng Nabi, bukan Nabi lalai, tidak mengadakan latihan bersama dan penyeragaman sholat, tetapi justru maksud Nabi biarkan agak sholat itu dilakukan secara fleksibel sehingga bisa dilakukan di mana saja dan dengan nyaman. Saya kira mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih.